Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan mencoba ngaji kitab Mahali, di mana dalam pembahasan ini kita akan mengangkat tema berbagai hukum-hukum di dalam pernikahan. Dan ini perlu Anda ketahui karena ini sangat bermanfaat buat Anda yang belum menikah atau bagi bapak ibu yang mau menikahkan kepada putra putrinya biar mengetahui yang sebenarnya pernikahan itu bagaimana hukum daripada pelaksanaan pernikahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun Nikah, kitab yang menjelaskan tentang pernikahan. Nikah itu satu kata yang diadopsi dari yaitu ayat Al-Quran. Berbeda dengan perkawinan. Ya, perkawinan itu memang satu bahasa yang diperuntukkan untuk semua makhluk. Ya, tapi kalau pernikahan itu dikhususkan kepada yaitu manusia. Manusia disebut elok dan indah ketika dikatakan dia sedang melaksanakan pernikahan. Tapi itu berbeda kalimat ini kalau diperuntukkan kepada hewan. Satu hewan itu telah melakukan pernikahan, itu enggak elok atau kurang pas. Tapi kalau kawin itu sangatlah pas untuk digunakan kepada makhluk yang selain manusia. Oleh sebab itu nikah itu diambil dari ayat di dalam Al-Quran, dan hampir semua ayat-ayat Al-Quran itu menggunakan kata nikah. Huwa, adapun nikah itu mustahabun, dianjurkan. Dalam kata lain adalah disunahkan. Bagi siapa itu? Limuhtajin, bagi orang yang butuh ilaihi, kepada nikah. Bi antatuko, dengan ada keinginan apa nafsuhu, diri seseorang itu ilal wat'i, untuk yaitu melakukan hubungan seksual. Jadi pernikahan itu hukumnya disunahkan. Pertama, bagi orang yang sudah sangat berkeinginan, ya, hatinya itu sangat berkeinginan, dirinya sangat ingin sekali ilal wat'i, untuk melakukan hubungan seksual. Karena kalau tidak, bahwa yang namanya syahwat ini kalau tidak diletakkan di dalam posisi yang pas, maka ini sangat berbahaya dan akan menjadi liar. Oleh sebab itu dianjurkannya itu diperuntukkan kepada orang yang memang sudah punya keinginan kuat untuk melakukan hubungan seksual. Yajidu, juga dia mendapatkan atau mempunyai uhbatahu, akan biaya daripada pernikahan. Jadi di samping bahwa orang itu punya keinginan kuat untuk melakukan hubungan seksual, ya, keinginan yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi, sekaligus dia yajidu uhbatahu, mempunyai, yaitu daripada apa itu uhbatah, uba'ai mu'natahu, maksudnya adalah biaya daripada nikah. Min mahrin, terdiri dari mahar, wa wirihi, dan selain mahar. Jadi ini menjadi satu syarat kedua. Di samping orang itu punya keinginan kuat, ya, karena sudah tidak mampu lagi menahan nafsunya, dia juga disyaratkan harus mempunyai biaya. Karena apa? Karena pada dasarnya orang menikah itu tidaklah hanya sebatas untuk memenuhi biologis, tapi juga harus mampu, yaitu mampu mempersiapkan dirinya secara ekonomi atau secara pembiayaan. Tahsinan halih, juga dalam rangka untuk menjaga, memelihara lidini, kepada nilai agama. Wasawaun, dan itu sama, karena ada siapa muhtaj, orang yang pengen nikah itu,
orang yang butuh nikah, orang yang sudah tidak bisa mengendalikan kepada nafsu. Mustahilan sibuk bil ibadati amlah, baik dia disibukkan dengan beribadah atau tidak atau tidak disibukkan dengan ibadah. Artinya apa? Artinya begini, bahwa yang namanya hukum dianjurkan menikah, ya, kalau sudah orang itu tidak mampu mengendalikan nafsunya, artinya sudah sangat ingin melakukan hubungan seksual, dan dia juga sudah mempunyai biaya di dalam pelaksanaan pernikahan. Dan tidak hanya biaya yang saya maksudkan, tidak hanya mahar, tapi hal-hal yang lain setelah nikah tadi, ya mampu memberikan nafkah zahirnya berupa sandang pangan, ya, itu dibebankan, itu disunahkan, baik orang itu sibuk beribadah maupun orang itu tidak ahli ibadah. Sama hukumnya itu, maksudnya sama hukumnya, dibebankan kepada kedua kelompok orang itu, baik disibukkan oleh ibadah atau tidak. Fa'in faqadah, maka jika tidak memiliki hak akan ubah, akan biaya. Tapi sebaliknya, jika orang itu tidak punya biaya, punya syahwat, punya keinginan yang kuat nafsunya untuk menikah, tapi tidak mempunyai biaya, bagaimana? Maka di dalam kitab Mahalli ini disebutkan ustuhibba, maka dianjurkan apa tarkuhu, meninggalkan nikah. Karena itu juga menjadi penting. Kenapa? Bahwa ubah atau biaya itu juga penting. Karena dikhawatirkan bahwa ketika memprioritaskan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya saja, sementara dia tidak mampu menghidupi keluarganya, dikhawatirkan pasca pernikahan justru tidak menjadi baik, justru akan mengalami distorsi, penyelewengan di dalam membangun rumah tangga. Akhirnya apa? Kalau sudah tidak mampu membiayai dengan baik, maka boleh jadi orang itu melakukan kriminalitas dengan mencuri, ya, merampok, pokoknya dengan usaha-usaha yang tidak halal. Oleh sebab itu, selama orang itu belum siap secara ekonomi, maka dianjurkan, ya, untuk ditunda dulu, atau dalam bahasanya di sini adalah ditinggalkan dulu. Mengenai syahwatnya itu bagaimana? Syahwat yang menggebu-gebu, ya kita harus sabar. Dengan cara apa itu sabarnya? Wayaksiru dan mematahkan atau memutus syahwatahu, akan keinginannya orang yang muhtaj, bisaumi, dengan cara melakukan puasa. Kalau nanti sekiranya membahayakan pasca pernikahan karena terkait dengan ekonomi, dengan tanggung jawab sebagai seorang lelaki, ya, maka lebih bagus ditunda dulu pernikahannya, jangan dipaksakan. Lebih-lebih problem kehidupan di dalam rumah tangga yang banyak terjadi perceraian, yang banyak terjadi talak, ya, di tengah-tengah masyarakat itu, salah satunya adalah dipicu oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini yang paling dominan, yang menjadi problem sosial masyarakat di dalam membangun rumah tangga. Satu sisi memang manusia itu harus memenuhi syahwat, betul. Satu sisi memang harus memenuhi syahwat yang namanya syahwat seks. Tapi sisi yang lain, dia harus bertanggung jawab kelak ketika dia membangun sebuah rumah tangga bersama istrinya, terkait dengan ekonomi, ya, terkait dengan nafkah. Maka ini harus dipersiapkan betul, jangan hanya sekedar begitu saja. Irsyadan, ya,
berdasarkan atau irsyadan hale sebuah petunjuk. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini didasarkan atas petunjuk dari dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma rawahu asy-syaikhon, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Syaikhon. Hadis Rasulullah begini, ya ma'syarus syababi, wahai sekelompok pemuda, man istata'a minkum, man adapun barang siapa itu istata'a yang sudah mempunyai kemampuan, minkum di antara kalian pemuda, al-ba'ah ini diartikan karena terkait dengan ubah, maka bila Anda punya kemampuan di antara kalian, kemampuan secara ekonomi, secara nafkah, punya sesuatu yang akan diberikan di awal berupa mahar kepada seorang istri, falyatazawwaj. Kalau Anda sudah punya kemampuan secara ekonomi, ada modal, ada biaya yang Anda persiapkan, ya mungkin dari hasil bekerja atau mungkin tabungan Anda. Kalau itu sudah siap, maka falyatazawwaj, maka silakan Anda menikah. Fa innahu, maka karena sesungguhnya orang yang menikah itu awaddu lil basori, bisa meluluhkan, bisa melenturkan lil basori, kepada penglihatan mata. Keliaran mata itu bisa dikendalikan ketika orang itu sudah menikah. Tidak seperti nafsunya orang-orang yang masih belum menikah. Begitu ada cewek cantik, ada cewek seksi, matanya itu terbelalak. Maka salah satu hikmah nikah itu awaddu lil basor, bisa melenturkan mata biar tidak menjadi matanya liar ketika ada cewek, ada perempuan yang lewat di depannya. Wa ahsanu lil farji, yang tidak kalah penting adalah karena bahwa maksiat itu hadirnya dari mata, ya, dari mata kemudian masuk ke hati, kemudian direnungkan, ya, kemudian berkecamuk dalam jiwanya. Kalau dia tidak bisa mengendalikan, dipastikan dia akan jatuh, yaitu ke lubang perzinahan. Sebab itu wa ahsanu lil farji, karena pernikahan itu juga bisa memelihara terhadap farji, kelamin seseorang, baik lelaki maupun perempuan. Wa man lam yastati, ya, kok kemudian orang itu tidak punya kemampuan, tidak punya secara ekonomi, persiapannya enggak ada, enggak punya, sementara syahwatnya itu luar biasa. Ini resiko kalau diteruskan. Kalau nikahnya bisa, dia selamat dari perzinahan, selamat dari kehidupan seks bebas. Tapi akibat dari pernikahan ini yang juga harus dipentingkan, yang harus juga dipikirkan. Jangan-jangan nikahnya selamat, pernikahannya selamat, tetapi pasca pernikahan ini karena tidak mampu secara ekonomi, maka kemudian melakukan distorsi sosial. Jadi sebagaimana saya katakan di awal, kemudian orang itu mencuri, ya, demi memberikan sesuap nasi kepada anak dan istrinya. Maka itu perlu sabar dulu, ditunda dulu. Wa malam yastati, maka barang siapa yang tidak mampu, seseorang itu fa'alaihi, maka wajib bagi orang yang tidak mampu itu bisaumi, dengan cara puasa. Wa innahu, maka sesungguhnya puasa lau bagi seseorang itu wijaun, yaitu mampu mengendalikan syahwat, mampu menolak kepada syahwat. Aidafi'u li syahwatin, li syahwati, maksudnya wija itu di dalam hadis ini ditafsirkan di dalam kitab mahal itu dafi'un li syahwatihi, untuk mencegah daripada syahwat. Jadi dengan puasa itu insya Allah syahwatnya itu akan bisa tereliminir, bisa terkurangi dengan banyak. Wal ba'atu, maka adapun lafadz ba'a bil maddi, dengan dipanjangkan, itu maknanya adalah mu'anun nikahi, biaya-biaya nikah. Ternyata puasa pun
ya, yang namanya syahwat itu juga masih belum bisa terkendali. Bagaimana? Fa'ilam tan kosir bisaumi fa'ilam tan kasir, maka jika juga belum terkendali, belum terputus apa syahwat bisaumi melalui puasa, ternyata puasa juga masih belum syahwat, saking gedenya syahwat ini. Wong sudah ditekan dengan cara puasa, ya sudah dilapar-laparkan, ya kok syahwat ini tetap saja, ya. Maka ketika dengan cara puasa ternyata masih belum bisa mengendalikan terhadap syahwat, maka coba berusaha dengan cara yang lain. Tapi dengan cara yang lain itu mungkin bisa dengan cara berkontemplasi, ya, berkontemplasi, merenungi bahwa akibat pernikahan yang nanti kalau dilakukan, ya, dengan ekonomi yang sangat kurang seperti ini, nanti rasanya berat kita di dalam mengarungi kehidupan berkeluarga, satu misal. Toh andaikan tidak bisa dengan puasa, labi kasria jangan pula, ya, dimatikan syahwat itu bil kafuri dengan menggunakan kafur barus, wanahwihi dan yang lain, pakai obat pelemah syahwat, pakai obat mematikan syahwat, itu jangan sampai itu membahayakan juga, tidak boleh juga. Karena puasa itu salah satu obat yang sangat mujarab yang tidak berefek. Obat mujarab tapi tidak berefek itu yaitu puasa. Tapi kalau obat yang lain betul berefek mujarab tapi masih mensisakan penyakit, baik menggunakan kafur barus, menggunakan obat-obat melemahkan syahwat, itu nanti berbahaya. Maka itu diantisipasi oleh hukum dalam hal ini. Kalau memang sudah tidak bisa dilakukan cara lain, maka bal yatazawwaj. Bahkan kalau sudah tidak bisa, maka yatazawwaj, yaitu sudahlah menikahlah. Kalau memang itu sudah tidak ada cara lain untuk mengantisipasi terhadap gejolak syahwat yang sangat besar itu. Tapi tentu harus selalu berikhtiar, ya, terus menjaga terhadap nafsu-nafsu yang lain itu pasca pernikahan. Fa illam yahtaj, itu tadi bagi orang yang sudah tidak mampu mengendalikan nafsu seksnya, artinya sudah sangat pengen untuk melakukan hubungan seksualitas, ya, maka hukumnya dianjurkan untuk melaksanakan dengan syarat dia juga harus punya biaya. Fa illam yahtaj, maka jika tidak ingin ilaihi kepada nikah, kalau tidak butuh ilaihi kepada nikah, bi alam tatu, dalam arti sudah tidak ada keinginan apa nafsunya seseorang ilal wat'i, untuk melakukan hubungan seksual, kuriha, maka dimekruhkan lahu bagi orang yang sudah tidak punya keinginan seksual. Jadi sekali lagi ini hukum yang kedua. Kalau orang itu sudah seksnya menurun, bukan menurun, pokoknya sudah mati rasa seksualnya, tidak punya keinginan untuk melakukan hubungan apa-apa, maka ketika Anda nikah itu hukumnya justru makruh, ya, justru makruh hukumnya. Infakidal uhbata, jika tidak memiliki al uhbata, yaitu uhbah. Tapi juga dengan syarat ketika dihukumi makruh itu dia juga tidak mempunyai yaitu biaya di dalam pernikahan. Kenapa kok menjadi penting? Lima fihi min iltizami ma la yaqdiru alaihi min ghairi hajatin. Lima, karena sesuatu fi di dalam ma, min iltizami ma itu sebagian daripada kewajiban. Nah, sesuatu layak diru alai yang tiada mampu, tiada kuasa alaihi atas man, min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Artinya apa itu? Maksudnya adalah bahwa ubah biaya ekonomi itu
bagian daripada sesuatu orang yang tidak bisa lepas dari tidak butuh. Tidak ada orang yang tidak butuh dari ekonomi itu. Jadi infaqoda, maka jika tiada memiliki, orang yang tidak berkeinginan nikah itu al-uhbata, yaitu akan biaya, maka itu dihukumi makruh, ya, makruh. Karena apa? Karena ekonomi itu, biaya nikah atau ekonomi atau nafkah atau dalam bahasa umumnya biaya di dalam membangun rumah tangga itu adalah layak diru alaih. Tiada seorang pun tidak butuh kepada biaya itu. Wasawaun, dan itu baik karena ada siapa bihi seseorang illatun amlah, baik orang sakit maupun tidak sakit, tidak bisa lepas dari kebutuhan ekonomi. Tidak ada yang tidak butuh, min ghairi hajah, tidak ada yang tidak butuh, ya, tidak ada yang tidak butuh, baik orang itu sakit maupun orang itu tidak sakit. Sebab itu bahwa orang yang tidak punya ekonomi, ya, dan dia tidak punya keinginan secara seksual, maka hukumnya adalah makruh. Wa illa, dan jika tidak, wa illa dan jika tidak, artinya ay wa illam yafqat, jika tidak sepi, ya, al-uhbata akan biaya. Maksudnya apa tidak sepi? Itu tidak kosong. Jika seseorang itu tidak kosong al-uhbata akan biaya, ay wajada, maksudnya seseorang itu wajada memiliki, ya, ha akan, yaitu muknah akan biaya, walaisa bi ilah, walaisa dan tiada bi dengan orang itu apa ilatun, yaitu penyakit. Fala yukrohu, maka tidak dimakruhkan lahu bagi seseorang untuk menikah. Jadi umpamanya tidak punya keinginan, tapi dia punya ubah. Punya ubah itu punya biaya. Tidak punya keinginan menikah, dalam pengertian tidak punya keinginan secara seks, ya. Mungkin keinginannya lain. Keinginan yang lain itu mungkin bisa karena ini nanti mau biar tidak batal ketika orang ini mijet, ya, satu misal ini, atau biar bisa lebih bebas untuk memberikan bantuan, ya, ketika mungkin dia karena ini orangnya sakit, ya, dibopong, digendong, atau mungkin orang ini butuh teman, memang orangnya itu butuh teman, tidak bisa hidup sendiri, dia memang harus ada orang yang selalu menemani dia. Sementara dia secara seks biologis dia tidak punya keinginan, tetapi dia punya biaya, maka tidak dimakruhkan kawin dengan cara seperti itu, ya. Ini luar biasa, kita mahal itu memberikan tafsiran-tafsiran. Akan tetapi lakinnal ibadatu, akan tetapi adapun ibadah itu afdhalu, lebih utama. Tetapi perlu dipertimbangkan, ya, perlu dipertimbangkan. Ternyata ketika dibandingkan, ya, dibandingkan oleh seseorang di dalam membangun rumah tangga, ternyata ketika dia dengan cara hidup sendiri, dia akhirnya lebih khusyuk, lebih banyak punya waktu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Karena orang menikah itu kan tidak bisa dengan caranya sendiri, karena dia hidup bersama teman hidup. Jadi dia harus memenuhi hal-hal yang terkait dengan ekonomi juga. Walaupun dia mampu, tetap dia harus mempersiapkan secara ekonomi, ya. Apalagi memang walaupun dia sudah tidak mampu secara seksual, bolehlah itu tidak mampu secara seksual, tapi secara ekonomi kan harus tetap dipenuhi itu. Tetapi kok kemudian orang itu lebih memilih ibadah, maka ibadah dengan hidup sendiri, ya, hidup sendiri dan kemudian memprioritaskan ibadah hanya kepada Allah, itu jauh lebih afdol.
Bagi orang yang sudah tidak punya keinginan untuk menikah, sudah seksnya itu sudah lemah, ya seksnya sudah lemah, biologisnya juga sudah lemah, tidak punya syahwat sama sekali kepada perempuan, tapi dia punya biaya, ya sesungguhnya itu jauh lebih bagus. Lakinnal afdal ibadah lahu, bagi seseorang minhu, daripada menikah. Ai fadilatun, maksudnya adalah lebih utama ibadah alaihi, atas orang itu, ya orang tadi. Kultu, saya katakan, ini komentarnya dari Syekh Al-Imam Mahalli, fa illam yata'abbad, jika tiada orang ahli ibadah, fa illam yata'abbad, jika tiada yata'abbad ibadah, fanikahu, maka adapun nikah itu afdalu, lebih utama, lahu, bagi orang yang menikah, min tarkihi, daripada meninggalkan. Tetapi itu tadi tafsil itu diperuntukkan kepada orang yang ahli ibadah. Orang itu memang seorang sufi, kata orang itu memang sudah menginginkan hidupnya ingin bertobat, melulu hanya untuk Allah, ya memang sudah sejak awal dia ahli ibadah, maka itu lebih bagus, yaitu ibadah, daripada dia menikah. Tapi bagi orang yang memang ibadahnya lak colak, katanya orang Madura, atau arang, atau bukan tipikal orang yang ibadahnya disiplin, ibadahnya rajin, dan kalau tidak nikah ini orang ini membahayakan, maka fa illam yata'abbad, kalau bukan orang yang ahli ibadah, saya maknai begitu, fa nikahu, maka adapun nikah itu afdalul, lebih utama, lau, bagi orang itu, min tarkihi, daripada meninggalkan nikah. Fil asohi, menurut kaul asoh, kama zakarau, kama sebagaimana zakarahu, telah menjelaskan kepada hukum ini siapa Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i fi syarh, di dalam kitab syarahnya, kaila tufdi bi al-batolatu ilal fawahis, kaila tafdi, agar supaya tidak menimbulkan bihi, dengan orang itu, apa al-batolatu, nganggurnya orang itu, artinya nganggur itu tidak menikah, ilal fawahishi, untuk melakukan kejahatan secara seksual. Ya ini tentu dengan cara menikahkan orang yang tidak ahli ibadah itu, agar supaya tidak menjadi pengangguran, dia melamun, ya sambil lihat YouTube, melihat perempuan-perempuan cantik, ya perempuan-perempuan yang molek semua, molek sambil menikmati sambil tidur, sementara uangnya dia banyak, sementara dia juga bukan ahli ibadah. Dengan cara menganggur itu nanti membahayakan kepada dia, ya bisa-bisa orang itu akan melakukan hubungan seks di luar nikah, atau distorsi seksualitas, ya distorsi seks. Maka orang seperti ini lebih bagus, yaitu menikah. Wasani, dan ada pun yang kedua, tarkuhu, itu tarkuhu, adapun meninggalkan nikah itu afdalu, lebih utama, minhu, daripada orang yang ahli ibadah, lil khotori, karena lil khotri, karena bahaya, fil qiyami biwajibihi, untuk memenuhi kewajiban. Bagi orang yang ahli ibadah, maka lebih afdol, lebih afdol meninggalkan nikah. Karena ini terus terang Anda akan terganggu, ibadah Anda akan terganggu, karena Anda harus memenuhi kewajiban-kewajiban. Kalau Anda sendiri kan cukup, ya satu bungkus nasi, cukup sampean mau makan satu hari satu kali, atau sampean tidak makan sama sekali 2 hari 1 kali, bisa itu. Tapi ketika Anda punya teman hidup, maka tidak bisa dilakukan itu. Sementara Anda disibukkan untuk beribadah kepada Allah, maka meninggalkan untuk tidak menikah, hidup sendiri, mengutamakan ibadah itu jauh lebih afdol. Karena nanti Anda akan direpotkan tanggung jawab secara ekonomi atau kewajiban-kewajiban yang lain. Fa in wajada al-ubatah, fa in wajada, jika memiliki atau menemukan al-uhbata, akan biaya, ya mulai dari mahar
sampai nafkah setiap harinya. Wabi dan bersama orang itu illatun, adapun penyakit kaharomin seperti haram, pikun, au marodin daimin, atau penyakit yang tidak kunjung sembuh terus, au takninin, atau dia impoten, kuriya maka dimakruhkan lahu bagi orang itu. Jadi kalau dia punya biaya, ini hukum ya, mohon ini diperhatikan. Kalau dia punya biaya, kaya, sugih, ya, punya materi, punya harta benda yang banyak. Tetapi di sisi yang lain bahwa orang itu punya penyakit. Boleh jadi penyakitnya itu berupa penyakit yang sangat manusiawi ya, yang disebut dengan haram, pikun ya. Sehingga dia tidak bisa lagi bertanggung jawab ya, tidak bisa memantau istrinya, tidak bisa mendidik istrinya karena orang ini sudah haram atau sudah pikun. Tapi punya biaya, andai kan dia nikah cek mampunya. Itu bagaimana hukumnya? Punya biaya ya, punya biaya tapi secara seksualitas dia sudah tidak punya lagi. Kenapa? Dia mengidap penyakit haram, itu pikun ya. Atau dia punya biaya tapi dia kena penyakit yang menaun terus tidak kunjung sembuh penyakit itu. Atau dia impoten, maka hukumnya orang yang punya penyakit ya, orang yang sakit kawin, maka hukumnya itu makruh lahu bagi orang yang menikah. Wallahu adapun Allah itu alamu lebih mengetahui. Kenapa di antara alasannya lintifai hajatihi ilaihi ma'al khotri fil qiyami biwa sibihi, karena tiada mampu memenuhi kebutuhan ilaihi bagi seseorang ma'al khotri, serta sangat berbahaya ya, fil qiyami, untuk memenuhi, untuk melaksanakan biwajibi, akan kewajiban yang lain. Walaisatil mas'alah fi raudhah ya, wala asliha. Walaisat dan tiada apa al mas'alu mas'alah fi raudhati di dalam kitab raudhah, wala dan tiada pula wala asluha dan tidak ada dasarnya akan masalah ini. Artinya begini, menurut kitab raudhah bahwa ini sungguhnya tidak ada masalah, nggak ada problem, artinya boleh saja Anda lakukan. Di dalam kitab raudhah seperti itu. Wala asluha dan tidak ada dalil yang memakruhkan itu gitu. Yang penting Anda mau dan mereka mau, sudah cukup. Tetapi di dalam fikih al-mahali ini tidaklah cukup seperti itu. Tapi dalam kitab penjelasan di dalam kitab raudhah, walaisatil mas'alu fi raudhah wala aslu. Oleh sebab itu watawaqqafa ba'duhum, dan bertawakuf atau diamlah sebagian ulama fil karohati, di dalam kemakruhan fiha, di dalam masalah ini ya, di dalam problematika hukum tentang terkait orang yang tadi saya jelaskan di atas ya, secara detail itu tadi. Sebagian ulama tawakuf untuk tidak mengatakan makruh ya, sebagian ulama, karena sebagian lain juga menganggap ini tidak apa-apa. Sebagian yang lain ini melakukan pernikahan sebagaimana saya jelaskan tadi, ini ada yang makruh, ada yang tidak makruh, ada yang dianjurkan, ada yang tidak dianjurkan. Nah ini yang saya maksudkan, saya mengawali di dalam kitab mahal ini saya ambil topik, yaitu objek judul, yaitu terkait dengan hukum pernikahan. Dan insya Allah nanti akan saya jelaskan bagaimana syarat seorang lelaki untuk untuk mencari pasangan jodohnya, sehingga nanti pasangan jodoh itu betul-betul sesuai dengan yaitu apa yang diharapkan di dalam agama Islam. Nanti ada diantaranya bahwa seorang lelaki yang nikah itu dianjurkan bahwa bahwa perempuan itu haruslah orang yang beragama. Insyaallah ini akan saya lanjutkan di episode selanjutnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.